Pelaksanaan ibadat Jumat Agung ketiga pada malam ini sudah berakhir dan merupakan pelaksanaan ibadat terakhir Jumat Agung di Gereja Katedral Jakarta. Untuk mengetahui bagaimana jalannya prosesi Jumat Agung terakhir malam tadi, kita bergabung bersama reporter Aditya Warman dan juga juru kamera Manai Sobirin dari Gereja Katedral Jakarta Pusat. Iya Adit, bagaimana prosesi Jumat Agung malam ini yang merupakan waktu pelaksanaan ibadat terakhir di Gereja Katedral Jakarta? Ya Dodi, memang ibadah dari Jumat Agung di sesi terakhir yang selesai pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat tadi berjalan dengan tertib dan hikmat. Seluruh umat Katolik di Jakarta dan sekitarnya mengikuti prosesi demi prosesi dari ibadah Jumat Agung terakhir tadi dengan aman dan tertib. Dan memang berdasarkan pemantauan tim Berita 1 dari siang sampai malam tadi, antusias begitu banyak datang dari umat Katolik di Jakarta. Mereka tidak hanya datang dari sekitaran Jakarta saja, tapi juga tadi berdasarkan pemantauan kami ada beberapa umat yang datang dari wilayah Depok, bahkan Semarang dan juga Surabaya. Dodi, kami juga dapat melaporkan dalam kepercayaan Katolik, memang peringatan Jumat Agung ini diimani sebagai hari kematian dari Yesus Kristus itu sendiri, dan Gereja Paroki Katedral tersebut melaksanakan ibadah dibagi menjadi 3 waktu. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya, dimulai pada pukul 12 siang tadi, pukul 15 waktu Indonesia Barat sore tadi, dan terakhir dimulai pada pukul 18 waktu Indonesia Barat tadi. Dan juga dalam ibadah Jumat Agung ini dilaksanakan beberapa prosesi begitu. Tadi dimulai dari Jalan Salib dan juga ada prosesi cium salib itu sendiri yang digunakan atau diimani umat Katolik sebagai salah satu pendalaman terhadap penderitaan yang dialami Yesus Kristus, mulai dari dikhianati, disiksa sampai disalib, dan juga diakhiri oleh prosesi komuni atau pembagian roti kepada umat Katolik yang datang ke Paroki Katedral untuk memakannya begitu, dan dicampur oleh arak dengan pesan berbagi terhadap sesama, karena memang sebelum disalibkan begitu, Yesus Kristus menurut ajaran agama Katolik berbagi terhadap sahabat-sahabatnya di jamuan terakhir, dan juga berdasarkan instruksi ataupun seruan yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus di Tahta Suci Vatikan, di mana mereka mengeluarkan surat resmi dari Tahta Suci Vatikan bahwasanya setiap prosesi ataupun acara untuk menyambut Paskah 2016 ini tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia harus menyerukan pertobatan ekologis. Artinya di mana setiap momen ataupun prosesi harus didasarkan terhadap ramah lingkungan, dan ini terbukti dan diaplikasikan oleh Paroki Katedral Jakarta dengan mendekorasi beberapa jumlah di kompleks Paroki Katedral, juga termasuk di dalamnya di mimbar gereja untuk digunakan barang-barang yang ramah lingkungan begitu, tidak ada styrofoam, tidak ada plastik, dan juga menggunakan bunga yang bisa digunakan ulang. Dan juga dapat kami informasikan besok rencananya misa vigili akan dimulai pada pukul 5 sore dan misa selanjutnya akan dimulai pukul 7, dan misa terakhir vigili ataupun misa malam malam sebelum hari Paskah dimulai pada pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Dodi. Ya Adit, lalu bagaimana dengan situasi keamanan selama berlangsungnya prosesi ibadat Jumat Agung tadi? Ya, memang berdasarkan pemantauan kami di sini juga pengamanan cukup banyak begitu, karena mengingat hari Jumat Agung merupakan satu-satunya yang tidak dapat dikatakan misa, karena dalam kalender liturgi Jumat Agung ini merupakan sebuah ibadah begitu, di mana sebelum memasuki prosesi ibadah Jumat Agung, para umat Katolik ini harus berpuasa, dan juga tidak ada penetapan Ekaristi di dalam atau Jumat Agung hari ini. Dan di depan di Jalan Katedral ini sudah banyak begitu petugas dari kepolisian Polda Metro Jaya, dan tidak hanya Polda Metro Jaya tapi juga ada sebagian petugas yang diturunkan langsung dari Dishub Pemprov DKI Jakarta untuk membantu berjalannya prosesi perayaan Jumat Agung hari ini di Komplek Paroki Katedral Jakarta Pusat. Dan memang berdasarkan pemantauan kami, ribuan umat Katolik memadati Komplek Paroki Katedral ini untuk mengikuti ibadah hari ini, dan
dan walaupun parkiran yang sudah disediakan oleh tim di halaman parkir Masjid Istiqlal Jakarta tidak mampu lagi menampung, dan kebanyakan dari mereka memarkirkan mobilnya di pinggiran jalan begitu di dekat kompleks Paroki Katedral, dan hal tersebut sempat mengakibatkan sejumlah kemacetan di beberapa titik di mana orang menurun dan menaikkan maksud kami penumpang untuk segera menuju ke Paroki Katedral ini. Dan Dodi, dapat kami sampaikan juga sampai saat ini kondisi dari Paroki Katedral ini masih banyak petugas begitu yang mulai meloading begitu barang-barang untuk keperluan misa Vigili besok yang dimulai pukul 5 sore, mulai dari mendekor di sekitaran Paroki Katedral Jakarta Pusat ini untuk menyambut malam Paskah 2016 yang jatuh pada besok. Dodi. Ya, terima kasih Adit atas laporannya. Demikian pemirsa laporan langsung Aditya Warman dan juru kamera Manai Sobirin dari Gereja Katedral Jakarta Pusat.